wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 6420748, kelas 641B25. Saya akan menjelaskan tentang UMKM. UMKM. Apa sih UMKM? UMKM itu menurut ekonom Profesor Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dari M. Kortono Adi menjelaskan UMKM lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta per tahun. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasa dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuangan bisnisnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Usaha kecil, sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 500-300 juta setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal, seperti industri produk fashion, rumahan, dan maupun perusahaan yang institusi skala kecil, seperti toko kecil dan tempat makan. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lebih lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih dari usaha kecil, yakni 300 juta di atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah juga telah mengurusi kepemilikan NPWP serta dokumen legalitas lainnya, sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, jenis barang atau komoditas yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Kedua, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap, bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih ikut campur dalam keuangan pribadi. Keempat, SDM-nya belum memiliki jiwa wirausaha yang terarah sempurna. 5. Pelaku UMKM kebanyakan tidak memiliki akses perbankan, meski sebagai sudah mempunyai akses dalam lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir, sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha atau legalitasnya seperti NPWP. Peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Membuka lapangan pekerjaan. Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan pekerjaan yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat yang tingkat pendidikan rendah maupun tidak kualifikasi yang spesifik. Karena usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komoditas bisnis mikro maupun kecil yang menjadi pengrajin atau pekerja di bidang kuliner. Meningkatkan devisa negara. Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi sebuah negara. Jika nilainya tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dianggap sebagai bangsa yang kaya. Nah, dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan pengelolaan dengan baik secara tidak langsung, negara juga turut menumbuhkan devisa. Contoh paling mudah adalah UMKM yang terpadu mampu memproduksi barang berkualitas hingga menarik perhatian konsumen luar negeri. Saat sering melakukan aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pasukan tambahan. Terlebih dewasa ini, aktivitas jual beli internasional dapat dengan mudah dilakukan melalui internet secara online.
memacu ekonomi di situasi krisis. UMKM sudah terbukti mampu membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi yang kritis. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Indonesia berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Alhasil, meski sedang diterpa isu krisis moneter, masyarakat Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan lebih mudah. Hal serupa juga kembali terjadi di saat pandemi COVID-19 ini. Di saat adanya anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah, UMKM dapat beradaptasi dengan menawarkan bunga dagangnya secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begini, kondisi ekonomi akan tetap berjalan dan lambat laun kembali bangkit, memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Dijalankan oleh masyarakat kecil sendiri, bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasi pun seringkali secara akurat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga pasti mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal ini tentu dapat menjadikan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang juga akan menjadi konsumen dan meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih pesat. Contoh-contoh usaha UMKM. Yang pertama yaitu bisnis kuliner. Bisnis kuliner merupakan contoh usaha yang bergerak dalam peniagaan segala macam makanan dan minuman. Ini sebuah usaha yang juga dikategorikan sebagai suatu bagian dari jenis usaha UMKM karena karakter niaga biasanya masih berupa usaha mikro kecil. Kedua, usaha fashion. Contoh usaha UMKM yang kedua adalah usaha fashion atau usaha yang bergerak dalam bidang jual beli pakaian. Tidak dimungkiri, bisnis ini juga memiliki progresif yang cukup bagus, apalagi pakaian menjadi kebutuhan pokok manusia yang juga harus tersedia. Usaha ini termasuk ke dalam jenis UMKM karena sejatinya masih belum banyak orang yang membangun usahanya dengan sistem perniagaan tinggi. Sekalipun mereka tidak juga membangun bisnisnya dalam bentuk usaha kecil atau mikro, karena sebagian besar usaha fashion ini biasanya bergerak dalam bentuk usaha menengah. Usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong dalam UMKM yang ketiga adalah usaha agribisnis. Ini merupakan suatu bisnis atau usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Misal usaha menjual pupuk, bibit tanam, zat pestisida, dan yang sejenisnya. Biasanya usaha ini terdapat di daerah pedesaan, mengacu pada modal yang minim dan progres usaha yang tidak menentu. Tentunya bisnis ini masih layak dijadikan sebagai jenis usaha UMKM. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.